Kabar gembira untuk masyarakat Indonesia, PSSI tengah berupaya agar laga playoff Olimpiade 2024 antara Timnas U23 Indonesia versus Guinea dapat disiarkan langsung di TV nasional. Kabar ini disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga pada 5 Mei 2024. PSSI telah mengirim surat kepada FIFA terkait permohonan ini. Kabar ini memberikan harapan kepada penikmat sepak bola tanah air yang tengah menghadapi ketidakpastian soal penayangan laga tersebut. Pernyataan di luar dugaan pelatih Guinea. Jika Indonesia kalah melawan Irak di perebutan tempat ketiga, pelatih Guinea langsung ngomong gini. Pelatih Guinea U23 Kaba Diawara menganggap pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Irak atau Timnas Indonesia U23 seperti laga ke-7 final NBA. Diawara sukses membawa Guinea menembus perempat final Piala Afrika 2023 di Pantai Gading pada Januari 2024. Federasi Sepak Bola Guinea, FGF, kemudian menunjuk dirinya untuk menggantikan Morlae Cisse pada awal bulan kemarin demi mewujudkan ambisi lolos ke Olimpiade. Ketika ditunjuk menangani Sili U23, Diawara langsung mempelajari gaya permainan sepak bola Asia, termasuk Irak dan Indonesia. Menurutnya, tim asal Asia mempunyai ketahanan fisik yang bagus sepanjang 90 menit. Mereka adalah tim yang mempunyai organisasi permainan sangat baik. Disiplin menjadi inti permainan mereka. Mereka juga mampu bertahan lama. Salah satu ciri khas tim asal Asia adalah mereka tidak pernah mudah menyerah terhadap apapun, tutur Diawara. Untuk melawan tim yang kami hadapi pada 9 Mei dibutuhkan kecepatan dan fisik. Kami harus tetap fokus, karena playoff Olimpiade ini seperti gym ke-7 final NBA. Kami tidak boleh melakukan kesalahan. Kami harus bisa mendominasi dan tidak kebobolan seperti yang dilakukan Guinea di Piala Afrika 2023. Kami harus efisien dan realistis sejak mendapat peluang pertama. Kami tidak boleh memberikan ruang bagi kesalahan, tetap konsentrasi dan tekun agar terhindar dari hukuman melalui serangan balik atau penalti. Diawara pun akan memasukkan sejumlah pemain dari tim senior yang masih berusia di bawah 23 tahun. Di antara mereka terdapat bek klub Liga 1 Reims, Ibrahim Diakite, gelandang RB Leipzig Ilaix Moriba, dan penyerang sayap yang pernah merumput bersama VfB Stuttgart Momo Cisse. Ketika saya ditunjuk menangani tim nasional senior dan dalam presentasi saya langsung menyatakan kami harus fokus ke pemain muda. Kami harus membentuk fondasi yang kuat untuk 10 tahun ke depan, beber Diawara. Kami lolos ke Piala Afrika 2 kali berturut-turut dan pada edisi terakhir bisa melangkah hingga perempat final. Kami membuat kemajuan. Beberapa pemain yang menjadi bagian tim di Pantai Gading masih memenuhi syarat tampil di Olimpiade. Kita kehilangan Justin yang dipanggil oleh Cerezo Osaka. Saya sudah ngirim surat ke Cerezo Osaka untuk bisa kembali membantu kita, ya, karena toh di Liga Jepang ini belum babak-babak akhir, ini baru babak pemulaan. Ya, saya mengharap sih Cerezo Osaka dan tentu pemerintah Jepang tetap menjaga hubungan baik dengan pemerintah Indonesia, dan saya harap Cerezo Osaka juga terus membantu sepak bola Indonesia. Ya, selain Justin kan ada beberapa pemain juga, Cerezo Osaka pemain putri kita yang bisa menjadi tali persahabatan. Kemarin kan mereka udah bantu, sekarang kita lagi minta lagi Justin untuk kembali.
bukan lawan sembarangan. 13 pemainnya bermain di Eropa. Guys, Indonesia mendapatkan lawan yang cukup sulit untuk dikalahkan demi memperebutkan tiket Olimpiade Paris 2024. Tiket tersebut bisa didapatkan jika Indonesia berhasil mengalahkan timnas U23 Guinea di pertandingan yang akan digelar 9 Mei nanti. Walaupun timnas Guinea tak sebesar timnas dari negara Afrika yang lain, namun mereka memiliki 13 pemain yang merumput di Eropa. Salah satunya ialah Aguibo Kamara. Ia bermain di klub raksasa Yunani Olympiakos. Ia berhasil mencetak 7 gol dan 5 assist dari 51 pertandingan, dan bakatnya pun kini dilirik tim-tim besar seperti Liverpool dan AC Milan. Sedangkan timnas U23 Indonesia hanya memiliki 4 pemain yang merumput di Eropa. Masing-masing ialah Rafael Strijk, Ivar Jenner, Marcelino, dan Nathan Coaon. Tentu jumlahnya akan kalah jika dibandingkan dengan Guinea, dan menurut gue, Guinea jauh lebih kuat ketimbang Irak karena mereka diperkuat 13 pemain yang merumput di Eropa. Ya, walaupun lebih kuat dari Irak, tapi gue yakin timnas Indonesia pasti akan memberi kejutan di pertandingan melawan Guinea nanti. Warahmatullahi wabarakatuh. Besok malam 9 Mei adalah kesempatan terakhir bagi timnas Indonesia usia 23 untuk lolos ke ajang Olimpiade melawan Guinea di Paris, Prancis. Tentunya Indonesia sudah mempersiapkan diri untuk melawan Guinea yang memang lebih berat daripada Irak. Diprediksi memang Indonesia akan kalah di mata internasional. Begitu juga dengan pelatih Guinea, begitu yakin bahwa dengan mudah akan mengalahkan timnas Indonesia. Tapi ada yang perlu diingat, bahwasannya dalam hal mental Indonesia telah menang karena Indonesia tim yang tidak diunggulkan, sehingga tidak ada beban mental sama sekali bagi Indonesia melawan Guinea. Sedangkan Guinea sendiri merupakan beban mental yang sangat berat karena banyak pemain Guinea yang sudah merumput di Eropa, sehingga apabila kalah mereka akan menjadi beban mental karena pengalamannya lebih senior. Dan menurut saya pertandingan antara Indonesia melawan Guinea akan dimenangkan oleh Indonesia karena Indonesia merupakan kuda hitam tanpa beban mental yang siap mengalahkan tim-tim besar. Dan inilah saatnya bagi tim Indonesia usia 23 untuk menunjukkan kembali di mata dunia bahwa kita tidak bisa diremehkan. Mari kita berdoa bersama untuk kemenangan Indonesia.